Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang wahdatul wujud syakhsi dalam perspektif Syekh Akbar Ibnu Arabi. Bahwasanya hakikat eksistensi itu tunggal dan selainnya merupakan manifestasi serta tajallinya. Jadi yang mempunyai realitas tunggal ini hanyalah hak subhanahu wa ta'ala. Ma siwallah itu pada hakikatnya mereka tidak mempunyai wujud hakiki. Semuanya itu hanyalah tajalli dan manifestasi dari hakikat tunggal ini, yakni hak subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengisyaratkan beberapa tafsiran yang tidak benar terhadap konsep wahdatul wujud syakhsi. Nah, dalam perjalanan sejarah irfan dan tasawuf terdapat minimal 3 tafsiran yang tidak benar terhadap konsep ketunggalan wujud individu atau wahdatul wujud syakhsi. Pertama, konsep hulul, kedua konsep panteisme, dan ketiga konsep kenihilan dan keabsurdanan masiwallah. Pertama kita akan membahas tentang konsep hulul dan penyatuan. Salah satu pandangan yang bisa kita sebut sebagai pandangan yang salah terhadap konsep wahdatul wujud syakhsi yang dibangun oleh Syekh Akbar dan para urafa muslim lainnya adalah pandangan bahwa hak subhanahu wa ta'ala hulul pada semua maujud-maujud dan dia menyatu dengan wujud-wujud mereka. Dikarenakan pandangan yang salah ini, maka banyak pemikir yang menyandarkan konsep ketuhanan irfan sebagai konsep hulul dan inkarnasi. Ya, tentu kita bisa lihat bahwa kelemahan pandangan ini karena dia memandang kejamakan wujud. Jadi terdapat dualitas pada wujud di mana wujud yang satu hulul pada wujud yang lain. Yakni hak subhanahu wa ta'ala hulul pada wujud ciptaan. Boleh jadi apabila pandangan Trinitas demikian ini bahwa Tuhan hulul pada diri Masih Hazrat Isa alaihissalam, maka tentu tidak mempunyai kecocokan dengan pandangan yang benar konsep wahdatul wujud individu ini. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa sebagian dari sufi zahir dan disebut juga sufi jahil yang menisbahkan dirinya sebagai bahagian daripada urafa, mereka itu secara resmi berpandangan hulul ini dan menyebarkan sebagai ajaran irfan. Sehingga dari sinilah banyak terdapat tafsiran terhadap pengertian wahdatul wujud dengan konsep hulul. Namun para urafa besar, para urafa yang melakukan penelitian, pemikiran teoritis terhadap permasalahan wahdatul wujud ini, termasuk seperti Syekh Akbar Ibnu Arabi dan pengikut maktab Syekh Akbar Ibnu Arabi, menafikan bentuk pandangan ini serta memandangnya
sebagai bentuk pandangan batil irfan. Demikian juga para urafa kontemporer seperti Hasrat Imam Khomeini rahmatullah alaih, Allama Tabatabai rahmatullah alaih, kemudian filosof sekaligus urafa yang masih hidup, ya, yaitu Ayatollah Allama Hasan Sadeh Amuli hafizahullah, Ayatollah Allama Jawadi Amuli hafizahullah. Semuanya menafikan bentuk pandangan hulul ini dan menegaskan bentuk pandangan wahdatul wujud individu dalam artian hak subhanahu wa ta'ala dengan manifestasinya. Pandangan kedua atau yang lain yang salah dalam masalah ini adalah pandangan yang melihat bahwa ketika hak subhanahu wa ta'ala hulul pada semua maujud-maujud dan menyatu dengan mereka, maka konklusinya semua mereka adalah Tuhan. Ini pandangan yang disebut dengan panteisme. Pandangan ini sendiri bisa diurai secara terpisah dari pandangan hulul, yakni ketika Tuhan tidak terbatas, maka kelazimannya segala sesuatu adalah Tuhan. Pada hakikatnya jika Tuhan tidak terbatas, maka tentu tidak ada yang lain. Bukan kelazimannya segala sesuatu adalah Tuhan. Ya. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan dan sebutkan argumennya. Sebagian dari ungkapan urafa-urafa yang mengalami satahiyat menampakkan atas bentuk pandangan ini. Akan tetapi dengan bersandar kepada pandangan benar para pembesar urafa dan urafa muhakkik, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan ini juga tentunya adalah batil. Sebagaimana tadi kita syaratkan, jika hak subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, maka masiwala itu tidak memiliki wujud. Makanya tidak melazimkan bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tapi tajalli, manifestasi itu lain daripada yang disebut dengan Tuhan. Nanti kita akan mencoba memberikan penjelasan dalam masalah ini dengan bentuk ilustrasi dan perumpamaan. Pandangan yang ketiga yang juga tidak benar terhadap permasalahan ini adalah pandangan atau konsep kenihilan selain Tuhan. Menurut pandangan ini, karena Tuhan tunggal secara individu dan tidak terbatas, maka kelazimannya tidak ada kemungkinan keberadaan wujud lain. Konklusinya tidak ada sesuatu pun yang mempunyai realitas dan keaktualan. Dalam artian selain hak subhanahu wa ta'ala semuanya adalah khayalan, tawahum, nihil dan absurd. Konsepsi yang juga salah ini bahkan diikuti oleh banyak kalangan pemikir terpelajar dan menjadikannya sebagai representasi dari pandangan irfan dan tasawuf. Hal ini lantas menuai kritik tajam dari filosof yang meyakini multiplisitas sebagai suatu realitas yang daruri dan badi'i. Karena itu menurut mereka pandangan irfan yang mengingkari multiplisitas atau kejamakan sama sekali adalah suatu pandangan yang batil. Tetapi sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwasanya pandangan wahdatul wujud syakhsi dalam artian bahwasanya hanya
satu wujud yang mempunyai wujud hakiki. Selainnya itu hanyalah jelmaan dan manifestasinya. Yang bisa kita ibaratkan seperti nafs itu adalah tunggal dan kemudian mempunyai manifestasi kejamakan dan multiplicitas dalam bentuk konsepsi-konsepsi dan ide-ide di dalam alam mental. Mereka semua itu tidak mempunyai wujud terpisah dan wujud hakiki, tapi mereka itu hanyalah merupakan jelmaan, tajalli dan manifestasi daripada nafs yang tunggal. Sekian kita punya pembahasan. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya atau pembahasan berikutnya tentang ilustrasi hubungan Allah Subhanahu wa taala dan manifestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.